waktu balik beneran apa yang dibilang teman saya itu benar. Ternyata aku juga ngelihat akhirnya. Halo, para penonton yang berani. Selamat datang di podcast kami, podcast Ruang Horor. Saya Ajeng Setiawati dan rekan saya Nabila. Kami kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman horor yang sangat menarik untuk kita semua dengar. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Oke, jadi di sini Kak Ajeng kita udah kedatangan narasumber yang katanya ini paling ganteng se-PSDKU ya Kak Ajeng. Oke, jadi langsung aja boleh perkenalan nih dengan Kak siapa? Boleh. Kenalin, aku Dimas Anugrah dari Agribisnis angkatan 24. Oke, jadi Kak Dimas ini berasal dari mana? Saya asalnya dari Surabaya. Oke, berarti di sini merantau ya Kak ya? Iya. Oke, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih tentang pengalaman atau mungkin Kak Dimas punya pengalaman horor yang ingin diceritakan? Iya. Jadi aku sendiri juga emang diundang buat kesini kan emang mau menceritakan cerita pengalaman waktu dulu masih SMA ya. Jadi dulu itu waktu aku masih SMA itu ada studi tour di Jogja. Nah niatnya emang di Jogja itu buat ngenalin siswa-siswa itu ke dunia perkuliahan. Pada saat itu memang dari sekolah kita itu diberangkatkan malam. Jadi tengah malam baru berangkat. Jadi semacam kunjungan kampus gitu ya? Iya. Nah pada saat itu waktu kita berangkat tengah malam, pagi itu rencana dari sekolah kita mau ke kampus UGM. Cuman sebelum ke kampus UGM, sekolah kita itu mampir ke restoran. Di sana niatnya itu buat bersih-bersih, mandi, sholat subuh karena emang datang waktu di Jogja itu subuh. Nah, pada saat di restoran itu teman-teman udah pada turun dari bus, terus teman-teman langsung ke kamar mandi buat ambil wudhu, sholat. Nah, pada saat itu saya sama teman saya itu kehabisan tempat di musola terdekat, yang pada akhirnya saya sama teman saya itu mutusin buat nyari di sekitaran restoran itu. Berarti di sekitar rumah makan tersebut tuh musolanya penuh gitu Kak? Iya masih penuh, karena memang di restorannya sendiri musolanya kecil. Jadi aku sama temen aku itu nyari buat biar ngejar waktu juga. Oh gitu. Jadi dari pihak sekolah juga menyarankan untuk cari keluar apa gimana Kak? Sebenarnya enggak, cuman kan kita juga ngejar waktu kan, biar paginya bisa langsung berangkat ke UGM-nya. Gitu. Berarti itu Kak Dimas itu cari musolanya itu tanpa sepengetahuan gurunya ya Kak? Iya. Oke, bisa dilanjut Kak? Akhirnya saya berdua sama teman saya itu nyari sampai kita keluar dari area restoran. Kita nyebrang di salah satu jalan raya di sana, nemulah ada satu perumahan. Ya menurut kita mungkin di sana ada musola gitu. Akhirnya kita masuk, dan memang waktu masuk itu saya sama teman saya itu udah ngerasa kayak ini perumahan kok sepi banget gitu kan. Tapi ya udahlah, kita juga mau mandi, kita juga mau sholat. Akhirnya tetap masuk. Waktu masuk, teman saya udah takut sebenarnya. Cuman ya udah saya kuatin dia, saya pastiin buat dia udah aman di sini gitu kan. Akhirnya kita masuk,
nemu satu musola. Cuman anehnya di musola ini tuh udah sepi, nggak ada orang sama sekali, dan di situ juga nggak adzan. Oh, jadi semacam musola yang terbengkalai gitu Kak atau gimana? Mungkin nggak kalau terbengkalai ya, cuman karena itu di perumahan, orang-orang di perumahan pada sholat di rumah masing-masing mungkin, jadi musolanya nggak kepake. Oh, jadi saat subuh itu nggak ada yang azan di sana. Iya, Oke. akhirnya karena kamar mandinya itu cuma satu, saya gantian sama teman saya dan memutuskan buat saya duluan. Saya mandi, waktu saya mandi itu teman saya berisik di depan, terus waktu saya keluar dia bilang ke saya, ngomong, Dim tadi lu jalin saya gitu kan. Terus aku bilang, enggak, orang saya mandi gitu kan. Emang kenapa, kata gua gitu. Terus dia bilang, tadi ada yang ngintip jadi tuh di musolanya tuh di depan kamar mandinya pas itu ada tempat wudhu, ada temboknya gitu katanya. Berarti itu ya Kak, teman Kakak itu nunggu di Ya, di tempat depan, wudhu itu. iya. Terus katanya ada yang ngintip. Aku bilang enggak, orang aku juga lagi mandi gitu kan. Akhirnya ya udahlah, nggak usah takut. Udah, yuk sekarang wudhu, kita sholat, buru balik gitu kan. Pada saat kita masuk ke musola, udah wudhu kan, terus masuk ke musola, ternyata benar, di musola emang jarang dipakai, sampai musolanya tuh kotor banget. Oh, jadi di situ tuh posisi cuman Kak Dimas sama teman Dimas Iya, aja, berdua aja. Iya. Kak Dimas berani di situ. Ya sebenarnya juga sedikit ini ya, ragu, cuman kita juga harus ngejar waktu juga. Oke. Jadi Kak Dimas kan cuma berdua tuh. Kira-kira teman Kak Dimas yang lain itu pada sholat di mana gitu Kak? Sebagian dari teman-teman saya sendiri itu emang ya namanya anak muda, jadi mereka ada yang masih ngerokok, dia sholat. Terus akhirnya sebelum sholat kita bersih musola dulu, karena nggak mungkin kita sholat dalam keadaan lantainya masih kotor. Kita bersihin dulu. Terus di situ aku mutusin buat aku yang jadi imam, dia yang jadi makmum. Oke. Nah, di sini nih kata teman saya waktu sholat itu dia ada dengar di pintunya itu kegeser sendiri, karena pintunya kan pintu geser tuh. Kata dia pintunya tuh kegeser, nggak tahu siapa, padahal nggak ada orang sama sekali. Dari waktu saya udah datang itu udah nggak ada siapa-siapa. Terus akhirnya sholat itu selesai, kita buru-buru balik. Nah, waktu balik beneran apa yang dibilang teman saya itu benar. Ternyata aku juga ngelihat akhirnya. Oh, jadi di situ Kak Dimas melihat sosok. Iya, awalnya belum. Tapi waktu mau balik ke restoran, baru saya ikut ngelihat juga. Itu di mana Kak? Di area masjidnya atau? Enggak, udah keluar dari area masjid. Jadi udah mau keluar dari gang itu, emang di perumahan kan sepi. Nah, waktu aku jalan sama teman saya itu awalnya udah pegangan, dia masih takut gitu kan. Udah akhirnya gua tenangin, tiba-tiba dari atas pohon tuh baru kelihatan sosoknya. Itu sosok apa Kak yang Kakak lihat? Tapi beda sama yang dilihat teman saya. Kalau yang dilihat teman saya di musola itu dia hitam. Oke. Tapi waktu saya yang balik itu dia putih, rambutnya panjang banget nutupin wajahnya. Oke, serem ya. Iya ya Kak. Itu kalau aku mungkin udah nangis ya Kak. Udah Lihat langsung kayak lari gitu. sih. Tapi emang dari, ya bukannya apa-apa, tapi emang dari saya pribadi juga, dari keturunan ayah semuanya juga bisa lihat. Oh, berarti Iya. emang udah sensitif gitu ya? Iya. Berarti Kak Dimas ini punya kemampuan buat peka terhadap hal tersebut gitu Kak? Biasanya cuman ini doang, cuman ngerasain kayak ini kok ada yang ngeliatin gitu kan. Itu tuh dulu sebenarnya awal kali aku bisa ngerasain kayak gitu tuh dulu karena ayahku sendiri. Karena ayah sendiri juga ya termasuk orang yang masih kayak orang zaman dulu banget lah, punya pegangan-pegangan segala macem.
kelebihan ya kak, punya kelebihan kayak gitu tuh menurut Kak Dimas tuh enak apa enggak sih? Ya enak gak enak, cuman kan kalau misal kita nggak kuat kan kita sendiri yang akhirnya. Oke, jadi sebenarnya nih niatnya Kak Dimas nih bagus ya kak, masih mau mencari alternatif buat sekolah. Iya, betul. Tetapi ya mungkin ada gangguan dari hal yang lain tersebut ya. Ini aku mau tanya nih kak, kalau di sebelum kakak ke musola tuh apa nggak ada orang yang lalu lalang gitu buat memperingatkan, jangan kesana itu musolanya sepi atau gimana gitu Nggak kak? ada, emang perumahan sepi banget. Dan di sana juga sebenarnya ada apa satpam gitu, kantor satpam gitu, cuman orangnya tidur. Oh gitu. Kan biasa perumahan gitu ada yang jaga satpam Iya. gitu kan kak. Ya mungkin satpamnya juga ngantuk di waktu subuh lah. Nah, Berarti Kak Dimas ini pemberani ya kak ya? iya, nah setelah kejadian itu Kak Dimas sama temen Kak Dimas itu kayak masih ngerasain gangguan-gangguan selanjutnya gitu apa? Enggak? Lebih ke teman saya sebenarnya, cuman karena kalau saya sendiri juga kayak gitu udah biasa dari dulu tuh udah biasa kayak gitu-gitu. Jadi ya paling teman saya yang selalu kayak dim saya masih takut gitu. Oh, Jadi di sana itu sebenarnya teman Kak Dimas ini takut, tapi Kak Dimas ini yang menenangkan Iya, temannya ya, iya. supaya biar nggak takut ya. Oke. Itu di belakang kakak juga masih ada. Oke. Oke. Mungkin cerita podcast kali ini cukup sampai di sini aja ya. Iya. Terima kasih untuk Kak Dimas yang udah sharing pengalamannya yang sangat mengesankan ya Kak. Iya. tentunya ya. Dan Semoga- mungkin nanti di lain waktu kita bisa sharing lagi, bisa bertemu dan menceritakan cerita yang lebih menarik lagi ya Kak. iya. Dan selalu ingat, kadang yang tidak terlihat itu justru yang selalu ada di sekitar kita. Aku Nabila. Dan aku aja. Sampai jumpa di podcast Ruang Horor selanjutnya.